beli menyimpan emas mulai dari 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5. Untuk sementara baru yang ada yang ini karena baru 2 bulan. Tapi omset sudah seluruh Indonesia sudah, karena kan PPA ini punya 100.000 member lebih. Apa ya? 100.000 member lebih. Nah, kita niatnya edukasi jangka panjang, ya kan? Kalau kita agen, syaratnya yang pertama beli lisensi. Guna lisensi untuk apa? Untuk meyakinkan orang bahwa kita memang benar-benar jual emasnya emas batangan, emas murni. Ya, sertifikatnya jelas gitu. Iya. Ini lisensinya 3.700.000, nih seluruh Indonesia sama. Yang kedua, beli emasnya. Dapat emasnya berapa? 0,1-nya 6, 0,2-nya 4, 0,5-nya 2. Dikali harga agen. Nah, nanti ini ada di sini harga agennya berapa nih misalnya ya. Nih. Hari ini kan ini per 12 Maret, berarti ini dikali 94.850. Di bawahnya dikali 190.500, di bawahnya dikali 438.750. Tinggal kali, coba apa kali ini? Ditambah wajib ikut PPA. Pola pertolongan Allah ini ada seminarnya. Ini nanti PPA Institute.com itu ada aplikasinya ada. PPA-nya kalau di Jambi biayanya 850.000. Itu sebulan sekali adanya. Jadi gabung dulu, pas ada baru ikut. Kayak gitu. Nah, untuk hari ini sudah ditotalin itu ini sudah dihitungkan per hari ini nih. Nih, totalnya 6758 yang harus dibayar. 600. Nah, inilah data semua ini. Kelebihannya apa? Plusnya apa ya kak? Selain emas dapat, kita bisa rekrut reseller. Jadi sistemnya kayak gini. Kan ini bukan multi level. Jadi perbanyak aja reseller. Betul nggak? Dapatnya kita apa? Dari selisih harga. Kan tadi ada harga reseller, ada harga konsumer. Kita dapat selisih harga. Nah, kelebihan kedua, seandainya agen, kita kan nggak mungkin larang orang untuk jadi agen, betul nggak? Iya, betul. Nah, jadi kita dapatnya agen get agen, harusnya agen get agen aja ya. Kita dapatnya 500.000 satu kali saja. Ini bukan mengambil keuntungan dari sini, tapi ini keuntungan perusahaan. Ibaratnya iklan, bayar iklan bayar nggak? Ya. Nah, kita bantu syiar, kita juga digaji. Karena kita tidak dapat lagi selisih dari antara konsumen dengan reseller, karena agen itu langsung dapat harga agen, betul nggak? Makanya dapatlah 500.000 satu kali saja ya. Tapi kalau misalnya kita sekarang kan ibarat kata kalau edukasi orang, misalnya kita sebulan pertama kita edukasi 100 orang yang untuk nabung, minimal 500.000 aja duitnya, kurang lebih dapat 5 gram emas, betul nggak? Ya. Kalau yang namanya edukasi, artinya kita ngajak dia nabung setiap bulan nggak? Apalagi anaknya masih 0 tahun. Kalaupun dia nggak bisa bulan itu 500, ya nggak apa-apa juga, betul nggak? Mbak Elvi, aku bulannya bisanya 400. Mbak Elvi, aku hari ini dapat bonus nih, aku mau belinya 1 juta gitu ya. Artinya kita setiap bulan bisa berkemungkinan nambah nggak 100 orang anggota baru untuk pembeli. Nah ini kan bisa jadi, maaf nih, untuk kitanya bisa jadi pasif income nggak? Karena tinggal ngantar barangnya, betul nggak? Orang udah pasti beli, tinggal ngantar barang. Kita dapat berapa selisihnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nggak perlu nyetok barang banyak. Kenapa? Harga emas naik turun. Nanti kita nyetok banyak, tahu-tahu emas turun, rugi. Gimana caranya? Reseller belanjanya ke agen, agen belanjanya ke cabang. Karena di Jambi udah ada cabang. Jadi cukup nyetok yang untuk hari itu misalnya 2 paket aja reseller ya. Nah, tapi tiap hari setiap ada orang belanja kita belanjakan lagi. Iya, betul. Kita kasih barang kita ambil dari cabang ya kan. Kenapa? Supaya tidak ada kan ya terus
takutnya turunnya jauh kita nggak rugi, gitu ya. Untung kan nggak seberapa. Nah, yang ketiganya apa? Cabang nih, keuntungannya yang tadi tidak perlu stok ya. Stok tidak perlu banyak. Bukan tidak boleh stok, harus ada stok. Untuk apa? Contoh ke konsumen, betul nggak? Ya, itu yang banyak. Iya, kan nggak banyak tuh. Paling cuma berapa? 1 juta duit palingnya kan, gitu kan. Stok tidak harus banyak. Yang keempat, sistemnya konsumen itu cuman boleh beli ke reseller yang pernah nawarin dia. Memang konsumen ini bebas, tapi kalau kita edukasi otomatis sama kita terus ya. Itu aja. Nah, konsumen ke reseller, reseller ke agen, Mas. Ini, jadi konsumen bayar ke reseller, reseller ke agen, agen baru ke cabang. Karena cabang tidak melayani reseller dan konsumen, enak nggak? Jadi kita dijaga, konsumen kita dijaga. Nanti akan dimasukkan ke grup kepembinaan. Nanti dari pusatnya sudah di planning nih, setiap bulan konsumen-konsumen ini kita minta data, nomor HP, akan diingatkan bulan ini mau saving berapa. Tinggal agen-agennya atau resellernya datangin. Nah, yang ketiga kan aman nggak nih? Karena kita mulai dari yang terkecil stoknya kan. Orang mampu nggak kalau kita bilang, kalau dulu orang bilang Mas mahal, siapa bilang? Bapak Ibu 100.000 juga boleh nggak? Artinya kita edukasi orang untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Karena emas kan cenderung naik nilainya kan. Kalau jangka pendek gimana? Kalau jangka pendek tiba-tiba Mas sudah beli nih, tiba-tiba mau jual, ya nggak? Kita reseller, kita agen boleh menerimanya. Karena harga buybacknya sudah ditentukan oleh pusat. Nih harga buybacknya udah ada nih. Jadi keuntungan kita reseller ngambil harganya bisa lebih murah daripada harga cabang atau harga agen. Misalnya emas nih, keluarga mau jual emasnya 1 gram, emas belinya 107, emas nerima dari konsumen cuma 80.000. Kalau emas beli saya 100.000, lebih untung nggak kalau kita beli? Jadi mau siang, mau malam, mau tengah malam, mau jual boleh nggak? Boleh aja. Boleh. Sebaiknya tidak dijual, tapi digadaikan. Bisa juga. Ya. Kenapa? Kalau digadaikan kita cenderung untuk cepat mengembalikan. Digadaikan kemana? Ke BSM boleh, ke Pegadaian boleh, ke kita juga boleh. Tapi kalau ke kita saat ini belum ada fasilitasnya. Ke depan ada nanti, kemungkinan ada ya. Tapi paling tidak nih, maaf ngomong, kalau kita bawa emas ke tetangga langsung jadi duit nggak? Kalau minjem belum tentu loh orang minjemin. Iya. Tapi kalau kita bawa, aku butuh duit nih 100.000, aku punya emas nih 0,1, harganya sekarang juga kurang lebih 110.000, langsung dikasih kan duit? Ya, aku pinjam dulu, besok kita punya uang kita ambil nggak emas kita? Kalau niat kita kayak gitu. Nah itulah kelebihan dari emas. Kenapa ada yang kecil-kecil? Kelebihan yang kedua, ketika kita butuh tidak harus jual yang besar, betul nggak? Sesuai yang kita butuh, kebutuhan aja. Terus kelebihan yang ketiga apa? Misalnya nih, Mbak, banyak kali aku yang kecil karena nabungnya 100.000. Boleh nggak tukar? Boleh, tapi tidak ada nilai tambah. Jadi Mas punya 10 0,1, tukar ke saya langsung kasih yang 10 gram. Ya 1 gram. Ya, 10 1 gram. Jadi sama nilainya, tapi dari kecil ke besar nggak ada perubahan harga. Cuma tukar doang. Tapi kalau dari besar ke kecil nggak boleh. Dari kecil ke besar boleh. Ya. Jadi ujrohnya begitu. Jadi tidak ada yang ribet-ribet. Orang sudah tahu namanya emas murni penyusutannya kecil ya, ketimbang emas perhiasan. Kalau emas perhiasan satu suku penyusutan bisa 500.000. Saya nih. Karena upah. Upahnya bisa. Kalau ini palingan 50 sampai 100.000. Harganya sudah ditentuin. Dan harga update ini, Mas, ini kan baru diupdate nih, jam berapa nih tadi? Ini diupdate jam 10.55, jam 11 lah, ya enggak? Ini berlaku sampai besok sebelum update. Jam 9 kita buat ketentuan. Jadi kalau ada orang belanja, ini udah berlaku sekarang harganya. Harga update tiap hari gitu. Ini harganya. Semuanya udah. Jadi cuman kayak gitu aja. Kita nggak perlu nakut-nakutin orang, realnya barangnya ada gitu kan. Gimana dia mau ngetes keasliannya? Suruh dia bawa ke BSM. Saat ini kan kita di kantor cabang belum ada alatnya. Karena masih baru, betul tak? Suruh dia bawa ke BSM, saya mau gadai nih, diterima dia langsung. Karena dia ada alatnya.
Tapi ke depan kita sudah siapkan yang namanya aplikasi. Nih aplikasinya kayak gini. Aplikasinya sekarang baru selesai tapi belum input data nih. Aplikasinya kayak gini, EOA Gold. Kedepannya untuk cek ini asli apa tidak, ini kan ada barcode di kayak gini, di scan barcode-nya muncul berarti asli. Iya. Sudah canggih karena apa, scan-nya sudah ada di HP kita kan. Kalau dia tidak muncul berarti palsu. Iya. Udah kayak gitu aja. Ini aplikasi belum siap semua tapi sudah ada nih. Ini aplikasinya nanti. Jadi lokasinya di mana, ya kan, tabungan kita udah berapa gitu kan. Nah ini ada semuanya nanti, harga jual, harga beli sudah ada semua nanti di sini. Jadi kita dimudahkan tuh. Kemudian ada pembinaan. Pembinaan tuh kita seminggu sekali kita rencanakan untuk kumpul bareng, sharing lagi, ya kan. Bisa juga nih kita sharing misalnya ke kantor-kantor, boleh. Jadi mereka mau jadi agen kah, mau jadi customer kah, atau mau jadi reseller, terserah mereka. Karena ada paket masing-masing, tidak ada yang ditutupin. Nah kalau paket reseller mas, ini reseller, kan ini baru cerita agen ya. Dia separuhnya ini, lisensi nggak ada, 0,1-nya 3, 0,2-nya 2, 0,5-nya 1. Harganya harga konsumen. Karena kami agen tidak dapat yang ini, jadi dapatnya selisih harga. Ini kurang lebih tadi 125 kalau dikalikan, setelah dikali-kali harga hari ini kurang lebih satu ini, karena ada tambahan 20.000 kwitansi. Kwitansinya seperti apa? Kwitansinya seperti ini, kita beli, agen juga beli, supaya apa, nanti kalau konsumen beli ingat dia harga beli dulu berapa, ya kan. Bisa membacanya mbak? Bisa mbak ya? Bisa banyak, bisa mbak ya? Alhamdulillah ada lah. Saya juga baru seminggu, walaupun sudah tahu lama, karena kan di Jambi baru. Jambi ya? Baru dengar malahan. Nah baru banget, makanya saya gabung. Agennya baru kurang lebih 30 orang. Artinya peluangnya masih besar. Dan juga ini maaf banget, abadi. Yang namanya emas itu bisnis abadi, betul nggak? Kenapa toko emas di pasar bertahan terus? Karena harga emas naik terus. Tidak ada mati, beda dengan mobil. Betul. Menurut tanah dia. Terus orang nggak tahu kita punya emas atau enggak? Tidak tahu. Karena nggak pernah kita pakai, betul nggak? Kecuali emas perhiasan, bahaya kan? Bisa dirampok orang dan lain sebagainya. Nah kalau emas mau, nih ambil paket reseller. Selanjutnya walaupun beli 0,1 sudah harga reseller. Ini kelebihannya. Terus besok hari Sabtu ada pembinaan, insya Allah di Abadi, tiketnya 50.000 untuk snack kita, namanya di Abadi. Kalau di kantor gak bayar, cuman kantor kita terbatas. Sekarang kan pembinaan resellernya sudah mulai banyak, termasuk luar kota kan. Jadi kita harus cari tempat yang lebih luas kan. Kalau di kantor gak ada bayar, kantor kita ada timbang bayar. Mas nomornya berapa? 0853. Ngantuk, emang tidur jam berapa? Apa? Anak tidur malam apa? Jam 9 bangun anak. Jam 3 baru tidur dia. Walah diganggu terus gitu. Kita tidur ganggu dia itu diganggu. 53 lagi mbak. 53 55 55 69 lagi. Masnya apa? Ronald. Cukup nih kak ya. Terima kasih banyak. Oh ngerekam dari tadi.